Semua orang pasti ingin dapat memberikan presentasi yang baik untuk pekerjaan atau studinya. Namun, berbicara di depan umum tak jarang menjadi sesuatu yang mengerikan. Nah, ada beberapa pola pikir yang kalau kamu install di pikiran kamu akan dapat membantu kamu berbicara dengan lebih baik di depan umum. Pertama, kamu bercerita, bukan sekedar membaca slide atau naskah. Apa yang pertama kali akan kamu lakukan kalau besok kamu harus presentasi? Kebanyakan orang langsung fokus untuk membuat slide presentasi. Langsung buka PowerPoint dan mulai membuat slide dimulai dari judul. Tapi apa jadinya kalau saat presentasi besok mati lampu? Apakah kamu masih bisa presentasi? Inti dari sebuah presentasi adalah cerita yang akan kamu bawakan. Jadi, untuk dapat melakukan presentasi dengan baik, kamu harus siap untuk bercerita tanpa slide. Jika kamu sudah bisa bercerita tanpa slide, kemungkinan kamu sudah punya gambaran tentang apa hal penting yang akan kamu sampaikan. Barulah setelah itu kamu bisa mengira-ngira slide seperti apa yang bisa membantu kamu untuk membuat cerita kamu jadi lebih mudah untuk diikuti. Kedua, kamu berbicara untuk memberi, bukan diberi. Banyak orang berbicara di depan umum untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Entah itu supaya orang membeli produkmu, supaya kamu dipuji, atau supaya kamu diluluskan sidang. Padahal kalau kita jadi penonton, kita akan lebih memperhatikan seorang pembicara yang inspiratif, yang memberikan nilai lebih bagi kita. Maka dari itu, kita harus menyusun materi yang kita sampaikan sebagai sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kita pahami kebutuhan audiens, kita cari apa kira-kira yang menjadi pengetahuan baru bagi mereka. Bahkan, dalam sebuah sidang tugas akhir dari S1 sampai S3, ketika penguji bertanya kepada mahasiswa, bisa jadi mereka memang benar-benar tidak tahu. Jadi, niatkanlah presentasimu sebagai upaya untuk memberi manfaat bagi para penonton. Kalau ada yang ternyata tidak butuh atau tidak suka dengan presentasimu, santai saja. Fokus kepada orang-orang yang menerima apa yang kamu berikan. Ketiga, kamu adalah penguasa panggung, bukan budak panggung. Apa yang membuat seseorang menjadi penguasa panggung ketika ia sedang berbicara di depan umum? Apakah karena orang-orang memperhatikan dia pada saat dia bicara? Bukan itu. Yang membuat seseorang menjadi penguasa panggung adalah perhatian yang orang-orang berikan bahkan pada saat dia diam. Ketika seseorang ada di panggung, para penonton tahu bahwa orang tersebut adalah sang raja panggung. Dia yang mengatur jalannya presentasi atau ceramah. Disinilah ada yang namanya the power of pause. Kamu tidak harus memulai presentasimu dengan langsung berbicara. Kamu bisa diam sejenak dan menarik napas sebelum berbicara perlahan. Dan sepanjang presentasi pun, kamu bisa melakukannya kapanpun dibutuhkan. Setiap kali kamu diam, kamu memberi penonton kesempatan untuk kembali menempatkan fokus mereka kepadamu. Ketika kamu dapat mengatur kapan kamu harus diam dan ketika kamu dapat mengontrol kecepatan bicaramu, penonton justru tahu bahwa kamu percaya diri dan menguasai panggung. Bahkan kalau kamu berbicara patah-patah satu demi satu kata pun, penonton masih akan menunggu. Jadi jangan khawatir, kamulah penguasa panggung. Keempat, kamu berbicara kepada penonton, bukan tembok. Ingat tips nomor 2, kamu berbicara untuk memberi kepada penonton. Dan untuk itu, kamu harus berbicara dengan mereka, bukan sekedar berbicara kepada mereka. Lakukan kontak mata dengan masing-masing penonton. Kalau melihat mata terlalu sulit, coba tataplah area antara kedua mata mereka. Lihatlah satu persatu dengan perlahan. Jangan seperti melihat sawah. Berikan jeda yang cukup sehingga mereka merasa bahwa kamu sedang berbicara langsung dengan setiap dari mereka. Nanti kamu akan dapat menemukan orang-orang yang memang memperhatikan kamu. Merekalah orang-orang yang siap menerima apa yang kamu berikan. Kelima, kamu terlampau bersemangat, bukan sedang grogi. Dalam sebuah liputan Olimpiade, seorang reporter bertanya kepada para atlet sebelum dan sesudah pertandingan, "Apakah Anda grogi?" Dan para atlet menjawab, "Tidak, saya bersemangat." Para reporter melihat bahwa tangan basah dan jantung berdebar adalah pertanda bahwa atlet tersebut sedang nervous. Namun para atlet justru menerjemahkan gejala tadi sebagai tanda semangat yang berlebih. Hal ini juga dapat kamu lakukan jika kamu merasa demam panggung. Katakan pada dirimu atau kepada penonton bahwa kamu sangat bersemangat. Seorang peneliti dari Harvard Business School mengungkapkan bahwa mengatakan I am excited jauh lebih berguna untuk meningkatkan performa ketimbang mengatakan keep calm and carry on.
Nah, kamu mungkin berpikir bahwa tips-tips ini tidak berguna bagi mereka yang introvert. Jangan salah, beberapa tips ini justru diberikan oleh seorang introvert yang presentasinya di TED Talk menjadi presentasi terbanyak ditonton ketiga. Padahal dalam sehari-hari dia pemalu. Pada akhirnya, berbicara di depan umum merupakan sebuah seni. Diperlukan dedikasi dan latihan untuk membuat kita menjadi seorang pembicara yang baik, termasuk untuk mengatasi ketakutan-ketakutan yang kita punya. Kamu bisa share di komen apa ketakutan dan kekhawatiran yang biasa muncul sebelum kamu melakukan presentasi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salaman!